Halo teman-teman sekalian, pagi ini saya akan berkunjung ke tempat sahabat saya, yaitu Om Cecep, anggota DPRD Kabupaten Pali tahun 2014, yang saat ini lebih banyak bertani, terus daerah ikan. Kita lihat dulu bagaimana keceriaan dia dengan alam yang begitu indah dan berseri. Karena hidup ini adalah perlu dengan kebahagiaan. Ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Baik teman-teman sekalian, saat ini saya berada di perkolaman Om Cecep. Ikan apa Om? Ikan apa ini? Bermacam-macam ikan, terutama ikan sawah dan ikan sungai. Tentu saja teman-teman sekalian melihat sawah, tapi memang dikelola. Kangkung ini Om ya? Berapa bulan ini Om? 8 hari. 8 hari? Ini bayam? Bayam. Oh, pisang oh. Saya main oh. Iya. Jadi segala lengkapnya. Tentu saja bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk berefreshing, makan di sini tempat Om Cecep juga dipersilakan. Menunggal dengan alam. Kita ikuti. Wih, pisang apa ini Om? Sangat. Oh, kebanyakan Om. Oh, itu Om Jok makanan terus Om ya? Besar-besar tak seluang? Seluang yang besar-besar? Kira-kira Om, Sungai Lunduh ini supaya dia padinya ini biar berhasil masyarakat ini apa Om solusinya Om? Sebenarnya mah ini menurut pengamatan ini ya. Iya Om. Jadi pengamatan kita dari kita pernah di DPR di Komisi 3 membawahi pertanian, sebenarnya Raso selama ini salah. Sambil jalan Om. Ya, jadi salah. Arti kata program-program dari pertanian ini masih meleset. Iya Om. Ya arti kata selama ini mereka ini buat embung. Nah artinya posisi embung juga rata dengan air. Embung mestinya kan tinggi.
Jadi ini untuk limpahan air untuk ngalirkan. Cak gunung lah pengairan. Oh, jadi sekarang embung ini rata dengan... Nah, embung ini rata-rata kan dibuat, ini sudahnya embungnya tidak muncul. Di saat kemarau di beton juga tidak. Jadi surut habis. Oh, jadi seperti kolam lah Om ya? Nah, jadi sekarang nih sebagusnya menprogram yang sebenarnya nih kita ngadakan pipanisasi. Dari Lematang kan dekat paling jarak 100 meter. Iya. Di Sungai Lais juga kan paling 100 meter dari Lematang putus. Oh, jadi pipanisasi. Semacam apa namanya drainase tapi berbentuk pipa Om ya? Iya pipa. Jadi karena kita gini, Rick, program karena pernah kerja 24 tahun di Pertamina, zaman setempel dulu hidup di Pengabuan puluhan kilo dari sini, kan pipanya juga pompanya di pangkalan sini. benar. Nah apalagi kita jarak cuma 100 meter, belikan mesin besar, kita pipanisasi di mana? Ya aku dengar Om, kan ada persawahan di Pendopo itu, daerah mana itu? Yang dibuat zaman Pertamina dulu kan? Iya. Itu pun dengan pipanisasi air. Iya pipanisasi. Jadi kalau dengan menggunakan pipanisasi, berarti ini padi ini tidak tergantung kemarau. Ya. Jadi kita ini sudah kita ngetam ini, keringkan, Iya. sudahnya kita isi air lagi, sudah kita taburkan ini lagi. Jadi program yang 2 kali setahun itu bisa terjadi di kita sini. Apalagi sawah-sawah kita ini kan sudah terbentuk sekarang, tinggal pipanisasinya. Jadi program pertanian yang selama ini ku nilai, dia buat embung, buat pompa air di tengah sawah-sawah berapa puluh pompa yang tidak dimanfaatkan. Ratusan pompa malahan tidak dimanfaatkan. Ini ada pompa. Tapi kita nggak bawa mesin, nggak ngisap air. Sedangkan pemanfaatannya susah ya. Masyarakat arti kata masih nggak beli bensinnya, nggak bawa mesinnya. Mesin dibuat kelompok itu meh, didanai secara stimulan, artinya terus menerus. Walaupun dia kelompok, tapi ya kita kan nggak banyak ininya. Masyarakatnya kan waktu kadang-kadang. Tapi kalau pipanisasi, mesin sikok, asalnya misal di pangkalan, ya cukup sekali lah. Artinya jangan tinggal pengaturan air. Ini bentuk. Nah sawah seluas ini. Nah, sebenarnya ini sumber kekayaan yang... Halo, nomor 2. Nah, jadi Om perlu, kalau pipanisasi tidak tergantung musim kemarau. udah kapanpun. Ini sekitar berapa hektar Om sawah di Sungai Lundu dengan Sungai Lais nih kalau Jadi kita diperkirakan mungkin mendekati 1000-an ya. 1000 hektar. Ya. Jadi kita keseluruhan ini Lematang ini mulai dari anak pulau sampai Pandan tuh lebih kurang pernah kita targetkan dulu untuk pipanisasi yang pernah kita ajukan dengan anggaran presiden katanya pernah itu lebih kurang mendekati 5.000 hektaran gitu. 5.000 hektar. Jadi kupikir untuk apa namanya Bulog seandainya gitu kan dibina oleh pemerintah khusus Kabupaten Pali saja tidak perlu ngambil beras dari luar, cukup. Ini malahan kita kecolongan. Iya. Ya, mohon maaf, perlu diketahui oleh pemerintah juga. Ya artinya kedepannya program koperasi ataupun program dari pertanian apapun program dari Pemda kita di sini dikasih modal lah kedepannya. Karena yang ini musim padi ini, padi kita banyak hilang ini. Jadi orang dari Belitang malahan yang beli kita ke sini. Nah itu pernah aku dengar Om dari beberapa masyarakat gitu kan. Kalau sekarang ini biasanya sudah mulai mangkal pembeli-pembeli ya Om ya. Sudah. Di sawah-sawah itu yang datang dari Belitang ya. Ini sudah terbentuk ya. Iya. Jadi dari Sukaraja. Jual gabah ya. Jual gabah yang dimodali orang dari luar daerah Belitang. Jadi mereka nanti menjual padi merek Belitang padahal sebenarnya padinya dari Pali. Padinya dari kita. Jadi padinya dari kita, berasnya masuk ke sini lah beras Belitang. Nah ini yang perlu kita berarti pikirkan ke depannya. koperasi kabupaten ini harus dipertimbangkan serius gitu kan. Ya aku lihat Om sebenarnya banyak sekali potensi Om, terutama padi di wilayah Lematang ini sangat bagus, terutama padi ketan gitu Om, kan mahal harganya. Tapi mungkin karena harganya per kulak ya lebih kurang 16 liter itu ya. 65-an. Nah, kupikir kalau memang pemerintah membuat semacam wadah koperasi kata Om tadi, kupikir petani berani buat 1 hektar gitu ketan. Tapi ini kan karena keluarnya tidak
tahu kemana gitu untuk makan baik. Jadi akhirnya mereka lebih cenderung hanya sedikit tuh saya lihat kan Ini yang ditanam kan. sawah itu. Belum yang di Sungai Lais ya. Di Sungai Lais. Sungai Lais lebih luas daripada Sungai Lundu ini. Jadi Om ini menginspirasi petani Om. Saya lihat kebun Om ini dari pisang tertatah nian gitu kan. Ini lagi ditanam dulu. tanam jeruk. Berarti pemanfaatan lahan ini kan Om belum banyak yang seperti Om ini. Ini perlu jadi contoh Om. Karena saya lihat di sekitar ini kan banyak yang hanya jadi ini hutan kecil-kecil gitu kan. Jadi ini kita menyontohlah di Jawa. Di Jawa tuh hidup dari tanah yang 2 petak, 3 petak bisa muliakan anak ya. Iya Om. Nah kita ini kadang-kadang hektaran tidak terpikir di masyarakat kita, mungkin belum nyampai ya pemikiran. Jadi kita beri contoh ini, arti kata pemanfaatan tanah sekilan itu ada harga lah istilah untuk kita cocok tanami. Artinya bisa ini. Jadi ke depan rencana 2-3 tahun ke depan ini jadi percontohan. Jadi kelapa lebih kurang 50, ada jeruknya lebih kurang kutanam sudah 200-an ya. Sudah berumur 2 bulan ini. Jadi ke depannya kita buat percontohan ini, arti kata untuk apa? Supaya masyarakat lebih terbuka. Iya, terbuka. Saya lihat Om, tanaman tumbuhan di sini bagus Om ya. Subur Om ya. Bagus, tanah kita tidak kurang. Nah itu maksudnya. Tinggal ya masyarakat. Belum lagi dipupuk ini kan. Benar. Jadi kadang-kadang pemanfaatan dari masyarakat belum terpikir ya. Karena selama ini terpikirnya permasalahan ini hidup oleh karet. Jadi mau terlalu manja ya. Manja dan instan sifatnya Om ya. Jadi sekarang dengan posisi karet murah ini mereka sudah berpikir. Situasi karet murah dengan COVID ini alhamdulillah mereka terpikir sawah-sawah sudah tertidur sekian tahun ini dimanfaatkan lagi. Jadi kalau memang pemerintah fokus kepada pertanian khususnya Kabupaten Pali ini, kupikir potensinya luar biasa Om ya. Sangat. Jadi income kurasa ya kita alihkan dulu income yang karet tetap itu untuk makan, tapi income ini artinya kita pemanfaatan padi ini jadi lumbung ya. Benar itu Om. Aku sepakat itu Om. Sebenarnya kenapa sih pemerintah kita tidak fokus, apalagi sekarang ini pemerintah kita di pusat nawacita gitu kan, memang fokus pada pertanian gitu. Benar. Kenapa tidak dikelola? Ini susah ini Om, ini punya lahan seperti ini ribuan hektar gitu kan. Dengan posisi masih ada pematang yang bisa ditanam palawija gitu ya. Ya, jadi sudah ini kan musim lagi kita. Ya, arti kata kita 2 periode, artinya kita pipanisasi, ini posisi dikering. Jadi saat gabah, kita ambil gabah ini kita masukkan lagi baja, dibajak lagi, kita bisa nugal ya bahasa kita, naburkan bibit lagi, tumbuh lagi. Nah itu. Jadi bisa 2 kali kita. Kalau pipanisasi Om ya. Oke, terima kasih Om. Kita lihat dulu tanaman yang ada di sekitar ini. Saya dengar ini kebun Om ini jadi apa tuh? Kebun tangkal kopi Om ya? Ya. Jadi kepolisian kemarin minta tolong untuk dijadikan tangkal itu tidak masalah ya. Oh, jadi tangkal. Jadi salah satu tanam sayur itu Om ya? Ya, jadi lengkap ya. Di dalam ini. Jadi segalanya dilengkapi dari misalnya pingin datang sini pingin mancing hiburan ikan, ada Om ya? Ikan, pingin pisang bawa pisang ada kan. Jadi memang Om tidak terasa itu Om ya? Ya terasa. Ya. Nikmat, jadi kebahagiaan itu perlu Om ya? Aku perhatikan ini Om, ini contoh ya. Ini pisang ini subur ini Om. Jadi luar biasa. Ini contohnya, kadang-kadang kita ya sudah alami ya pertanian ini. Jadi pisang ini kadang-kadang kita di pedusunan pada umumnya sudah mungkin turun-temurun sudah nanam paling nebang ya. Iya itu. Nah, jadi kadang-kadang pisang ini yang membuat dia besar nih, kalau anaknya sudah 3-4 kita matikan ya. Kita tumbuhkan 1-2. Gitu jadi ya. Jangan banyak Om ya. Nah, jadi istilahnya batang dimakan anaknya. Buahnya kecil ya. Berarti memang selama Om di DPR di Komisi 3 itu memang dipelajari Om ya. Jadi kunjungan ke Stadi Banding ya. Alam taninya. Nah ini apa Om? Ini kelapa biasa ya. Tapi itu ada hibrida. Ini umur baru 2 tahun ini. Berarti tahun depan sudah berbuah ini Om. Jadi kuperkirakan lebih kurang kalau 3 tahunan akan datang sudah mau hasilnya ya.
Ya kelapanya kalau kita urus benar-benar 5 tahun ngasil. Om. Teman-teman sekalian, tentu saja terasa damai sekali di sini. Apalagi satu saat Om akan buat tempat kolam pemancingan di sini. Ini teman-teman sekalian lokasi. Nanti akan dibuat spot-spot mancing gitu di sini. Dan bisa makan bersama keluarga sambil mancing di sini. Luar biasa sekali Om membuat potensi desa menjadi luar biasa. Tentu saja teman-teman sekalian, terima kasih tadi saya sudah berbicara dengan Om Cecep, anggota DPRD Kabupaten Pali tahun 2014. Ternyata bertani itu indah sekali teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bersama channel kami. Tentu saja kami akan mengupdate terus tentang berita dan inovasi untuk membangun desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.